warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan soleha, jumpa lagi dengan mata pelajaran IPS bersama Ibu Ova Chandra Dewi pada materi dinamika kependudukan Indonesia. Nah, anak-anakku, kita memulai pembelajaran sebagai berikut. Anak-anak yang hebat, tahukah kalian tentang penduduk? Pasti kalian sudah tahu tentunya siapa itu penduduk. Nah, penduduk di sini adalah seluruh masyarakat, seluruh orang, individu yang berada di suatu wilayah tertentu atau negara tertentu. Untuk melihat penduduk, kita bisa melihatnya dari dua sisi. Yang pertama, kita bisa melihatnya dari kuantitas, kemudian yang kedua, kita bisa melihatnya dari kualitas. Penduduk dari segi kuantitas kita dapat pelajari dari segi yang pertama dari jumlah penduduk, kemudian yang kedua ada persebaran penduduk, dan yang ketiga ada komposisi penduduk. Kemudian dari segi kualitas kita bisa melihat penduduk itu dari ekonomi, kemudian dari pendidikan, dan dari kesehatan. Dinamika penduduk adalah perubahan penduduk di suatu wilayah atau negara tertentu yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu yang pertama ada faktor kelahiran atau natalitas, yang kedua ada faktor kematian atau mortalitas, dan yang ketiga ada faktor migrasi atau perpindahan. Faktor migrasi ini dibagi menjadi dua. Ada imigrasi, yaitu penduduk masuk, dan emigrasi, yaitu penduduk keluar. Nah, dari sini kita tahu apa sih yang menyebabkan bertambahnya penduduk di suatu wilayah tertentu atau negara tertentu. Nah, yang bisa menyebabkan jumlah penduduk itu bertambah ada dua, yaitu faktor kelahiran atau natalitas dan faktor imigrasi atau penduduk masuk. Nah, kita juga bisa menentukan jumlah dari pengurangan penduduk. Apa saja yang mempengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah itu menjadi berkurang? Ada dua faktor. Yang pertama ada faktor kematian atau mortalitas, dan yang kedua ada faktor emigrasi atau penduduk keluar. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 tercatat 268 juta jiwa. Nah, dari catatan tahun 2019 itu kita tentunya akan berpikir bahwa memang jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. Nah, Indonesia sendiri dengan jumlah penduduk 268 juta jiwa menduduki peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika, kemudian Indonesia. Tentunya jumlah penduduk yang banyak di Indonesia yang tergolong tadi kita sudah Ibu sampaikan 268 juta jiwa, Indonesia sangat diuntungkan apabila usia produktifnya melimpah. Namun di sisi lain jumlah penduduk yang banyak juga akan merugikan negara Indonesia sendiri apabila jumlah penduduk yang ada memiliki kualitas yang rendah. Untuk mengatasi permasalahan jumlah penduduk yang banyak dan pertumbuhan yang besar, pemerintah telah mengeluarkan suatu program, yakni program keluarga berencana yang disingkat menjadi program KB, di mana setiap keluarga hanya memiliki 2 orang anak, atau yang sering kita dengar 2 anak cukup. Persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk persebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut merata atau tidak. Persebaran penduduk dikenal dengan kepadatan penduduk. Nah, bagaimanakah
persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Kalian bisa mengetahuinya dari berbagai informasi, bisa melalui internet, bisa melalui buku, dan lain sebagainya. Ibu akan bahas sedikit bahwa Indonesia salah satu negara yang persebaran penduduknya tidak merata. Contoh saja, di Pulau Jawa. Pulau Jawa salah satu daerah yang ada di Indonesia, salah satu pulau yang memiliki kepadatan penduduk sangat besar dibandingkan dengan Pulau Kalimantan dan Papua. Pulau Kalimantan dan Papua merupakan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia yang penduduknya sangat masih tergolong kategori jarang. Nah, untuk mengatasi permasalahan persebaran penduduk di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan program transmigrasi. Tujuannya untuk meratakan penduduk yang ada di wilayah Indonesia. Nah, setelah kita tadi belajar tentang dinamika penduduk, kemudian persebaran penduduk, yang ketiga itu ada komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk dari segi usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan pekerjaan, serta lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi bahasan kita tentang materi yang bisa kita pelajari hari ini, yakni mengenai kuantitas penduduk suatu wilayah atau negara. Untuk materi berikutnya, kita bertemu lagi di pertemuan yang lainnya. Ibu akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.